Selamat pagi, perkenalkan nama saya Andres Manto. Pada hari ini, saya presentasikan dengan tema teori sastra Marxisme. Fase perkembangan sejarah kemanusiaan. Part Henry Mark lahir di Trier, Jerman tanggal 5 Mei 1818 dan meninggal di London tanggal 14 Maret 1883. Adalah seorang filsuf, pakar ekonomi politik, dan teori kemasyarakatan dari Rusia. Marxisme adalah aliran pemikiran yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels dalam buku mereka yang berjudul The German Ideology. Marxisme sebenarnya merupakan teori tentang ekonomi, sejarah, masyarakat, dan revolusi sosial. Dalam perkembangannya, Marxisme sering kali digunakan sebagai dasar analisis sastra, sehingga muncullah istilah sosiologi sastra Marxis. Definisi komunal primitif menjelaskan masyarakat komunal primitif yaitu tahap masyarakat yang memakai alat-alat bekerja yang sifatnya sangat sederhana. Patut dicatat bahwa dalam masyarakat primitif ini belum dikenal surplus produksi di atas tingkat konsumsi karena setiap orang masih mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Feodalisme. Dalam masyarakat feodal ini, kaum bangsawan merupakan pemilik alat-alat produksi yang utama, yakni tanah. Adapun sebagai petaninya adalah para bekas buruh yang dibebaskan. Pada umumnya, tugas para bekas buruh ini adalah mengerjakan tanah milik bangsawan dan setelah itu baru dapat mengerjakan tanah milik sendiri. Kapitalisme. Kegiatan produksi dalam pengertian sejarah Marx adalah akar dari masyarakat. Produksi kehidupan material adalah syarat dasar dari semua sejarah yang harus dipenuhi guna menopang kehidupan manusia. Marx percaya bahwa manusia secara alamiah adalah manusia sosial dan dalam produktivitas mereka membutuhkan manusia lain sehingga mereka menciptakan struktur tertentu. Komunisme. Konsep-konsep dominasi tersebut akan berakhir dengan penghapusan sistem kapitalisme dan itu merupakan tanda bahwa kelas proletariat yang dipelopori oleh kaum buruh telah menang. Sikap diktator itu sendiri diartikan sebagai alat dalam tahap peralihan ke arah pemusnahan semua kelas masyarakat dalam kurung classless, yaitu transformasi dari masyarakat kapitalis ke masyarakat komunis. Masyarakat tanpa kelas merupakan manifestasi dari perjuangan kaum proletar untuk menghapus jurang pemisah di antara kelas sosial. Kelas sosial dalam pemikiran Karl Marx. Kelas sosial dalam pemikiran Karl Marx adalah kelas buruh industri. Kelas ini dianggapnya sebagai kelas dalam arti yang sebenarnya. Teori kelas Marxisme pada dasarnya mengandung pokok-pokok pembicaraan yang menjadi dasar pertentangan antar kelas. Pokok-pokok pembicaraan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kelas atas dan kelas bawah. Suatu hubungan kekuasaan dengan tujuan kaum buruh agar tetap bekerja untuk kepentingan para majikan dengan cara menggunakan tenaga dari buruh. 2. Ideologi. Kritik ideologi adalah salah satu sumbangan terpenting teori Marx terhadap analisis struktur kekuasaan dalam masyarakat. 3. Negara kelas. Negara melakukan hal seperti hanya untuk memenangkan dan mengalihkan perhatian para kelas bawah agar tidak melakukan hal atau tuntutan dari kelas atas. 4. Individu, kepentingan kelas, dan revolusi. Kelas atas tidak menginginkan adanya perubahan
karena kelas atas sudah mantap dan mapan dengan harta yang dimiliki. Sosiologi sastra Marxis. Sosiologi sastra Marxis merupakan salah satu pendekatan sosiologi sastra yang mendasarkan pada teori Marxis atau Marxisme. Sosiologi sastra Marxis sering disebut sebagai kritik Marxis. Platon tahun 2002. Kritik Marxis tidak hanya mengkaji bagaimana novel dipublikasikan dan apakah mereka menyebut kelas pekerja. Tujuannya adalah untuk menjelaskan karya sastra dengan lengkap, dengan memberikan perhatian terhadap bentuk, gaya, dan maknanya seperti produk sejarah tertentu. Platon tahun 2002, halaman 3. Menurut Marx dan Engels, dalam masyarakat terdapat dua buah struktur, infrastruktur dan superstruktur. Dalam masyarakat, superstruktur memiliki fungsi esensial untuk melegitimasi kekuatan kelas sosial yang memiliki alat produksi ekonomi, sehingga ide-ide dominan dalam masyarakat adalah ide-ide kelas penguasa. Platon tahun 2006. Pemahaman pemikiran hubungan spiritual antar manusia muncul sebagai rembesan langsung terhadap perilaku material manusia. Perilaku material tersebut dinamakan infrastruktur, sementara ide, konsep, dan kesadaran merupakan superstruktur. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.